Kita ini memberi bagi Tuhan, itu bukan sumbangan. Persembahan. Kata dasarnya sembah, bukan sumbang. Di sini ada yang lebih kaya dari Tuhan, supaya dia sumbang amekes Tuhan, kasih 200.000 baca di mimbar kecil. Terima kasih untuk keluarga 200.000 rupiah untuk pembangunan gereja. Jul kedua jangan menope bangun, kau bilang terima kasih. Terima kasih. Memang terlalu kita begini. Tuhan Yesus kasih ingat dia, kamu tetap butuh itu orang Samaria. Kamu bukan orang baik. Kedua, Tuhan Yesus mau ukur sejauh mana di perjalanan. Dia sudah tahu banyak ini, tapi sejauh mana di perjalanan dengan Tuhan. Kenapa? Semakin jauh berjalan dengan Tuhan, kita akan tahu bahwa kita bukan siapa-siapa. Saya ulangi ini kalimat, tolong dengar. Semakin jauh berjalan dengan Tuhan, kita sadar kita bukan siapa-siapa. Saudara pernah pi laut di pantai, pernah pantai mana? Pideng sapa. Kalau saudara di pantai itu kan bermain air hanya di sini, saudara bisa bilang wuhu, bisa siram-siram le kawan toh. Itu karena di pinggir pantai. Coba masuk 500 meter di dalam, terus perahu semua tenggelam. Mungkin kalau di pinggir pantai tadi itu kan saudara, woi foto dulu. Pinggir pantai. Coba masuk 500 meter di dalam, kok perahu semua tenggelam. Woi perahu semua tenggelam, foto dulu, foto. Bisa. Yang bagaya-bagaya dong itu hanya di pinggir pantai, jalan belum jauh. Saya mau tanya dulu, jemaat, pernah jalan kaki? Di mana? Kalau jalan kaki itu kita bisa, tapi jaraknya pendek. Kekuatan full ada pada kita. Tuhan kita tidak butuh, orang lain juga kita tidak butuh. Kekuatan full ada kita. Makanya ibu-ibu bisa pakai high heel, haken yang tinggi begini. Karena jaraknya. Pernah naik ojek? Pernah? Di mana? Waktu saudara terus nanti itu anak ojek bilang tidak bisa tante, tidak bisa. Kok kenapa? Kok tante hanya bayar 5.000 saja. Kok memangnya 5.000 kenapa? Kalau 5.000 soalnya pakai rem tante. 10.000 dulu baru ada rem. Tapi poinnya dapat. Semakin jauh berjalan rasa takut mulai ada toh. Lebih jauh lagi naik bis. Pernah? Pi Atambua pernah? Sinar Gemilang pernah? Duduk di samping sopir pernah? Pernah? Saudara lihat itu manusia dong penggas oto. Sampai camplong atau di TMF yang berbelok-belok itu dong gas tambah. Hampir-hampir yang sopir belum injak rem, kita mau angkat kaki kok injak. Semakin jauh perjalanan, jiwa hilang Bapak. Jago yang bagaya-bagaya dong itu hanya bermain di pinggir-pinggir belum jauh. Di sini ada yang bagaya-bagaya. Kasih tahu dia pinggir belum jauh. Lebih jauh lagi naik kapal feri. Pernah? Di mana? Weh, di NTT ini Pak Dandim, paling enak naik kapal feri itu ke Sabu. Bukan enak. Laut Sabu itu sangat dalam dan pasti selalu bergelora. Bisa berenang 10 km pun jatuh di Laut Sabu, jago hilang. Saya melayani kira-kira 5 tahun di sana. Musim timur itu kalau kami pulang dari Sabu menuju sini, kalau masih ada kapal, wih itu berat itu. Tapi kalau don tahu ada pendeta Yandi di atas, don datang dan bilang, Bapak pendeta Yandi, iya, kita ibadah di feri ibadah Bapak, padahal di darat dia tidak ikut ibadah.
Tapi kalau kita di Laut Sabu ibadah. Yang menarik kalau kita ibadah di Laut Sabu itu ialah waktu persembahan. Ada tangguh. Mana? Coba ambil. Saudara, kalau kita di Laut Sabu ibadah, persembahan kami tidak pakai yang ini, tidak pakai yang ini. Karena dua alasan. Pertama, kok memang tidak ada ini toh di tukar. Tidak ada. Kedua, karena itu kami pakai dos. Kenapa harus pakai dos? Karena kalau ibadah di Laut Sabu, sekali isi tangan begini, itu dapat berapa saja. Itu tidak lewat otak. Beda kalau ibadah di darat. Beda. Betul kok tidak? Termasuk yang sebentar ini. Ibadah di darat ini, sekali kita isi tangan begini, itu kayak agak lama. Agak lama, lebar ini mata terputar gini. Ini mata kayak ada firasat itu di. Terus dia ambil, dia isi, petugas yang bawa persembahan sudah lewat mereka. Kenapa? Saya isi yang merah ini. Di Laut Sabu tidak apa-apa. Di darat ini kita hitung-hitungan. Tadi ada yang datang sempat mampir di kios. Ada. Itu mampir bikin apa? Uang kecil. Usino kang koe. Lebih jauh lagi, naik pesawat. Pernah? Gimana? Saudara, ini ternyata tukang bajalan. Kalau naik pesawat jangan naik yang kecil dong, yang ATR. Naik yang Airbus, yang Boeing. Itu dia terbang kira-kira 36.000 kaki. 36.000 kaki berarti kira-kira 12 kilometer di Nenotunan. Wih, kalau 12.000 kaki itu pesawat belum jatuh kita sudah mati. Dia baru begini mati sudah. Dia mati. Yang bagaya dong ini belum jalan jauh. Saudara tahu kalau sudah ketinggian 12 km itu sudah bisa lepas itu seat belt, sudah bisa jalan-jalan. Tidak rencana buang air kecil sengaja di belakang. Nanti tiba-tiba lampu seatbeltnya menyala kembali, sabuk pengaman pun lampu menyala, terus ada suara bilang begini, berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu, silakan kembali ke tempat duduk, ada yang berani protes? Ada? Bisa. Waktu dalam pengumuman, silakan kembali ke tempat duduk, ada yang bilang, mau kembali kau buat apa? Berani. Jago hilang bapak. Itu mau kencing sejutunda. Itu dia kembali duduk begini, ada anak kecil satu ribut di situ, dia akan korek bilang, adik doa. Berat. Jemaat. Di ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat itu kira-kira 900 km per jam. 900 km itu berarti Rossi juga kalah. Kalau Rossi sakala, apalagi kita pu anak ojek dong, lebih kalah.
Di kecepatan pesawat yang seperti itu, pesawat berani tabrak awan sedikit, pesawat guncang, pasti guncang. Nah itu menarik. Pas dia kincang-kincang tabrak pesawat kok guncang, semua orang di atas pesawat langsung, Yesus. Di pesawat itu orang semua akan sebut nama Yesus. Yesus. Kalau di darat lain, kaget bamaki Bapak. Saya belum pernah dengar orang bamaki di atas pesawat, belum pernah. Saya mau tanya, di sini ada yang tukang bamaki? Dia ada di sini. So tunjuk dia, kok saya lihat, so tunjuk, kok saya lihat dia. Kalau ada yang tukang bamaki di sini, kita pas bulan Februari kok suruh berangkat. Saya yakin itu pulang satu persekutuan doa di depo rumah, saya yakin. Yang bagaya-bagaya dong itu belum jalan jauh, pinggir. Karena itu Tuhan Yesus bilang, hei, siapakah ketiga orang dari ketiga orang ini yang sesama manusia dari sana? Kita ketika itu pertanyaan datang mengganggu betul kita pun pikiran. Mesti sudah sejauh mana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, kita bangun gereja ini butuh iman. Tapi dalam butuh iman, kita butuh strategi. Kenapa? Dulu saya masih di Alor. Untuk pemekaran ini jemaat, kita pakai logika yang ringan-ringan sah. Kita pun pertanyaan bilang begini, Bapak izin Bapak anak berapa? 5 orang. Bapak tua ini kerja sendiri, kasih makan anak 5 orang, tambah istri 1, tambah bapak tua pun diri. Berarti 1 orang yang kerja kasih makan berapa orang? 7. Bagaimana kita 100 orang kasih makan 1 pendeta? Sudah bisa. 1 orang kasih makan 7 orang bisa. Di sini berapa kakak? 100. Kasih makan 1 orang masa tidak bisa? Bapak minta maaf. Bapak ada rumah? Siapa yang buat ke Bapak itu rumah? Bikin sendiri. Bapak tua sendiri bikin rumah bisa. Habis kita semua bikin 1 rumah tidak bisa. Coba kasih saya. Bapak ada rumah. Siapa yang bikin? Bapak bikin sendiri bisa. Masa kita rame-rame kerja 1 rumah tidak bisa? Mestinya lebih gampang atau lebih susah? Kok 1 orang kerja 1 rumah bisa? Masa kita semua kerja 1 rumah tidak bisa? Gas! Mau gas? Kita izin di ASDP, kita ibadah di laut. Himpun dana, saya yakin dos. Saudara, dalam perjalanan dengan Tuhan tuh mari kita belajar beriman. Ini rumah Tuhan punya. Dalam perjalanan saudara tidak bisa saudara duduk berlutut, Bapak berdoa, Tuhan, ini siapa pun rumah. Kau bikin pusing sama tong. Masa Bapak tua tidak tolong kita? Saya mau tanya, Bapak tua nanti tolong kita atau tidak? Masa kok Tuhan mau tolong kita, kita tidak berani? Kita ini yang ragu-ragu. Kita ini piman mana, ini hanya patah leher sah. Bapak hidup ini terlalu susah, lalu mati sudah. Hei, satu-satunya cara untuk menikmati hidup ini adalah bersyukur. Orang kalau tidak bersyukur, dia tiap hari hanya mengeluh. Bersyukur itu sikap terhadap keadaan. Saudara lihat jalan kaki, jalan kaki, jalan kaki, jalan kaki. Terus dia berdoa, Tuhan, yuk kasih saya sepeda 1 kok. Tuhan kasih sepeda 1, dia naik 2-3 bulan dia berdoa ulang, Tuhan, naik sepeda memang enak Tuhan, tapi tanjakan di situ.
Itu saya pun betis ke, wih. Jadi lupa mau. Kalau bisa motor satu kau Tuhan. Tuhan kasih motor satu, dia naik 5-6 bulan, dia berdoa ulang, Tuhan, naik motor memang enak, tapi saya punya istri beratnya 80. Anak dong 3 orang baru montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi dong 4-4 mau naik. Motor bawa masalah baru dalam kami rumah tangga Tuhan. Jadi lupa mau. Kalau bisa oto satu ke Tuhan. Pick up Jubai. Tuhan kasih dia pick up satu, naik 1 tahun, dia berdoa ulang, Tuhan, naik pick up memang enak. Ibu Ju naik, dia duduk di muka. Tapi anak nona yang pertama sukawin orang rote, kalau tinggal di rote. Masa kau mau pirote pakai pick up Tuhan? Jadi lupa mau. Kalau bisa kapal feri satu kau Tuhan. Tuhan kasih dia kapal feri, pirote 1 kali, dia cucu, dia anak mantu, dia anak kandung. Pulang dia berdoa ulang, Tuhan, naik feri memang sampai rote mah di puku afu. Woi, jadi yang kau pun mau. Kalau bisa helikopter satu kode. Woi, meminta tuh tidak apa-apa. Kok namanya kan kita minta di Tuhan toh. Tapi sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat yang Tuhan kasih kita toh. Kita nih kalau berdoa itu kadang-kadang beta rasa agak aneh. Kita kalau berdoa itu di 1 menit pertama kita pun doa bilang, Tuhan terima kasih engkau dahsyat luar biasa, Tuhan engkau baik. Pokoknya yang puji-pujian semua itu di menit pertama. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. Itu ke proposal. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Semua habis baru dia bilang, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Separuh sebelum ampunilah segala dosa kami, don tambah 1 kalimat. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami. Hai, sudah 80 nih mamaku. Kita ini minta tidak tanggung-tanggung, tapi cara memberi ini kakak. Betul. Di sini juga ada. Tolong saudara-saudara, sama kayak makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Nah, kolak terdiri dari apa? Ubi, pisang, santan, gula. Sujadi dia pun nama. Waktu jadi kolak makan pisang masih rasa pisang kok tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya saling menghilangkan. Saya tetap Timur, ada yang Rote, ada yang Sabu, ada yang Sumba, ada yang Jawa, ada yang Makassar, ada yang Medan, ada yang Batak, Batak T.